Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasru li awliya'i. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'uf ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amal salihin wajtanibu da'bal jahilin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Syukri Adnan yang dimuliakan oleh Allah. Yang lalu tak dapat kembali, yang sudah pergi meninggalkan kita, tak mungkin bisa kita jumpai lagi. Pepatah Arab mengatakan lantar ji'al ayyamul lati madat. Sesuatu yang meninggalkan kita tak mungkin bisa berjumpa kembali, tak mungkin waktu itu bisa kembali lagi. Ribuan pujian syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini, detik ini bertepatan pada hari Jumat 17 Juni bulan Masehi, pada tanggal 17 Dzulqa'dah bulan Hijriah. Kita sama-sama dimudahkan oleh Allah, kita sama-sama dikehendaki oleh Allah, kita sama-sama ditakdir oleh Allah, masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Sebenarnya apa yang dikehendaki Allah kepada kita? Maka di dalam surat Al-Mulk dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah juga menjadikan kehidupan. Kita semua ini berada di antara hidup dan mati. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Ada kematian, ada kelahiran, ada kehidupan. Maka jawabannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu, Allah ingin menguji. Yang diuji apa? Mana di antara hambaku yang mempunyai amal terbaik? Maka amal terbaik pada saat ini jamaah Jum'ah Masjid Syukri Adnan yang dirahmati oleh Allah adalah menghadiri sholat Jum'ah. Berapa banyak aktivitas di luar sana yang kerja di kantor ditinggal kantornya, yang kerja di pasar ditinggal pasarnya, yang masih ngurus keluarga ditinggalkan keluarganya. Demi untuk apa? Untuk meraih amal terbaik pada saat ini adalah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadiri Masjid Syukri Adnan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Di situ adalah amal terbaik. Tidak ada amal terbaik kecuali pada saat ini kita menghadiri sholat Jum'ah ini. Dengan kehadiran kita di masjid yang penuh dengan barakah ini,
Mari kita sama-sama berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Dengan adanya kita bersimpuh di hadapan Allah, mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Tidak cukup di situ, ibadah kita mudah-mudahan tembus. Ja'alanallahu wa min ahlina wa min dzurriyyatina. Ketika kita hadir di majelis, ketika kita hadir di Masjid Syukri Adnan ini, harapan besar mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Syukri Adnan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana diterangkan siapa manusia yang mulia itu, siapa manusia yang nanti diangkat derajatnya oleh Allah itu. Apakah kita ini tergolong orang yang mulia? Maka jawabannya adalah yang dikatakan orang yang mulia, mulia di sisi Allah, mulia nanti di hadapan Allah adalah man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a 'azima fi malakutis samawat. Yang dikatakan orang yang mulia adalah pertama man alima, orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, berilmu saja tidak cukup, wa amila, mau melaksanakan ilmunya, mau beramal sesuai dengan ilmunya. Kemudian kategori yang ketiga adalah wa 'allama. Kategori yang ketiga adalah mau mengajarkan ilmunya tersebut. Maka dalam bahasa Arab dikatakan fadzalika. Dalam ilmu bahasa antara fahadha dengan fadzalika itu beda. Fahadha itu ini, fadzalika itu. Ini itu dekat, itu jauh. Artinya apa? Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk bisa mencapai orang yang berilmu, mau mengamalkan ilmunya dan mau mengajarkan ilmunya, fadzalika itu jauh, jarang orang yang bisa. Makanya oleh Allah dikatakan yud'a, fadzalika yud'a. Yang bisa melakukan tiga hal tersebut, ilmu, amal, dan mengajar ilmunya, maka yud'a akan dipanggil oleh Allah. Di mana? Di kerajaan langit nanti, di akhirat nanti. Azim, sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang agung, sebagai orang yang sangat dicintai Allah di sisi dan dicintai Rasulullah. Fi malakuti samawat, di kerajaan langit, artinya di akhirat nanti. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang dalam diri kita ini tertipu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang bagaimana? Alah Ustadz, beliau itu hanya sekedar pandai berbicara, pandai berceramah, pandai berkhutbah, tapi tidak bisa melakukan ilmunya. Kalau kadang ada di antara diri kita, nafsu kita berbicara seperti itu suatu tanda di dalam diri kita terkena penyakit yang namanya penyakit ghillun. Ghillun itu apa? Unek-unek Allah di dalam hati kita. Kalau ada orang yang berilmu terus belum bisa melakukan ilmunya, itu bukan tugas kita untuk menghakiminya. Karena Allah sudah mengutus malaikat Raqibun dan Atid. Raqib dan Atid itu sudah mencatat amal jeleknya manusia, amal buruknya manusia. Jadi kita tidak usah terlalu mengurusi keburukan orang lain, kesalahan orang lain, terus akhirnya menimbulkan ibadah kita hangus, hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pepatah Jawa yang dikatakan, kita ini orang Jawa, jangan lupa ingat dengan istilah-istilah Jawa. Di dalam istilah Jawa itu ada hikmah. Sak bagus-baguse nganggep lan nyono Allah marang wong liya iku isih luwih bagus lan nganggep lan nyono bagus marang wong liya. Dalam bahasa Indonesianya bagaimana?
sebaik-baik kita punya suudzon, sebenar-benarnya kita punya buruk sangka kepada orang lain, tapi yang lebih baik adalah husnudzon, baik sangka kepada orang lain. Walaupun toh kadang-kadang buruk sangka kepada orang lain, kenyataannya memang orang seperti itu emang perlu diusudzoni, tapi diri kita tidak perlu suudzon kepada orang lain. Karena apa? Justru itu menghapus amal ibadah kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi mereka yang diolok-olok, boleh jadi mereka yang dijelek-jelekkan. Mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari kita yang mengolok-olok. Dan perhatikan lagi, bagi kita yang punya istri-istri di rumah diingatkan, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan wanita-wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok, wanita yang dijelek-jelekkan itu lebih baik dari wanita yang menjelek-jelekkan. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita pahami dan kita perhatikan dan kita mengerti surat Al-Hujurat ayat 11 itu, insya Allah sifat ghillun dalam diri manusia itu ada yang namanya sifat ghillun. Ghillun itu adalah unek-unek jelek. Dalam diri manusia itu ada namanya penyakit hasud, dengki. Dalam diri manusia itu ada yang namanya sifat ghibah, seneng rasani. Dalam diri manusia ada yang dinamakan dengan suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Maka apabila kita pahami dan kita perhatikan, kita berperang dengan hawa nafsu kita, apalagi ini di bulan Dzulqa'dah, maka kita akan masuk bagian sabda Nabi, idza saluhat saluhat jasadu kullu. Apabila hati ini baik, maka baik seluruh amal ibadah kita. Dan kalau apabila hati ini kotor, apabila hati ini rusak, wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila hati ini rusak, maka rusak seluruh tubuh kita, amal ibadah kita. Jamaah Jumat Masjid Syukri Adnan yang dirahmati oleh Allah. Begitu pula penganggapan kita kepada diri kita. Kita ini tidak tahu baik dan buruknya diri kita. Kita ini hanya ikhtiar, kita ini hanya berusaha sesuai dengan syariat Islam dan garis-garis peraturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sendiri tidak mengetahui yang sebenarnya. Apakah perbuatan kita ini sudah benar ataukah masih salah? Kembali yang bisa menilai, yang bisa mengerti, yang mengetahui sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa kalau diri kita ini sudah benar, bahkan kadang-kadang sudah merasa benar daripada orang lain. Jangan merasa diri kita ini sudah pinter, sudah merasa berkuasa. Lebih-lebih kadang merasa pinter dan merasa berkuasa daripada orang lain. Sebab apa? Perasaan-perasaan itu menyebabkan sifat-sifat yang tercela. Dalam diri manusia kalau sudah seperti itu ada sifat-sifat akhlakul madmumah yang tercela. Yang pertama adalah riya, suka pamer. Dua adalah ujub. Kalau manusia ditakdir banyak ibadah, banyak takwa, kalau tidak ingat Allah, maka memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, terus menganggap dirinya itu saya adalah orang yang mulia. Naudzubillah. Dan yang terakhir, dan yang penyakit yang paling berbahaya di dalam diri manusia adalah kibrun, sombong. Ingin dipuja dan suka memuji diri dan menganggap dirinya banyak kelebihan-kelebihan dibanding dengan orang lain. Dan sifat senang mencela orang lain tanpa menengok kekurangan-kekurangan sendiri. Istilah bahasa Jawa adalah
tanpa ndelok citoke dhewe. Ditambah lagi sifat gumedhe, sombong, congkak, adigung-adiguna diktator tanpa perhitungan dan tidak menghargai amal, pikiran dan perbuatan orang lain, meskipun pikiran dan amal perbuatan orang lain itu benar dan berharga. Kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Hatinya rusak, amalnya rusak, tindakannya ngawur, perbuatannya ngawur. Akhirnya derajatnya merosot, derajatnya turun indallah sampai derajat asfala safilin, walaupun dia merasa punya derajat alal iliyin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya yang baik dan pantas bagi kita adalah mari kita sama-sama merasa kurang, walaupun dalam diri kita itu sudah kecukupan. Kita merasa bodoh walaupun secara strata sosial kita dikatakan ustadz kiai. Kita senantiasa merasa kurang beramal walaupun dalam hukum agama Islam kita sudah cukup. Karena apa? Biar supaya sifat ujub, merasa lebih baik dari orang lain, biar supaya sifat sombong itu tidak mendarah daging dalam diri kita. Inti dari khutbah yang saya sampaikan adalah pertama, sak bener-bener nganggep bener marang awake dhewe iku isih luwih bener nganggep salah marang awake dhewe. Kalau kita menganggap diri kita itu salah, terus ada yang mengingatkan kepada kita, akhirnya kita mau menerima, kita mau legowo. Yang kedua, sak bener-bener penganggep bagus marang awake dhewe iku isih luwih penganggep Allah marang awake dhewe. Kalau menganggap diri kita itu hina, kita direndahkan orang lain, dihina orang lain, sedikit pun tidak ada kemarahan. Tapi sebaliknya kalau menganggap diri kita itu mulia, maka ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita, kita akan mudah marah. Dan terakhir, inti khutbah yang saya sampaikan adalah sak bener-bener penganggap pinter marang awake dhewe iku isih luwe bener penganggap bodoh marang awake dhewe. Agar supaya apa? Ketika ada kajian, ketika ada taklim, kalau kita merasa diri kita bodoh, walaupun dikatakan ustadz, dikatakan kiai, dikatakan tokoh masyarakat, kalau ada kajian, kalau ada keilmuan yang disampaikan di Masjid Syukri Adnan ini, kita mau mengikutinya, kita mau mencari ilmu itu. Agar supaya apa? Kita tidak terkena penyakit, merasa diri kita pinter, merasa diri kita pandai, merasa dirinya kita lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan dibarengi, disertai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah dengan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadada man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a dahru azlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah inna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi
فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Mari kita angkat tangan kita. Dan ini doa adalah menjadi rukun khutbah yang kedua. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa aqsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tad'alana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا